Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini memang terasa kebahagiaan kita agak berlebih dari biasanya. Ada nuansa baru di mana ini taklim perdana sekaligus mungkin syukuran lah namanya, atau nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana kita mendapatkan sebuah tempat yang mudah-mudahan ke depan tempat ini akan semakin berkah dalam beberapa hal, dalam beberapa aspek. Memang sangat strategis, baik untuk taklim, baik untuk pusat informasi, baik untuk posko dan yang lainnya. Kita berada di tempat yang cukup nyaman, presentatif. Mudah-mudahan ke depan kondisi tempat yang seperti ini membuat taklim kita, kalau di tempat yang sebelumnya itu ummahat itu kurang begitu terlibat karena kondisi pertama ruangan lepas yang tidak ada kamar untuk tempat privasi, terutama bagi ummahat yang bawa anak, dan juga mungkin jalur tangga naik dan turun itu yang kadang-kadang agak membuat risih bagi ummahat. Boleh jadi itu menjadi alasan ketika itu di mana ummahat hadir tidak seberapa. Tapi dengan tempat ini, apalagi di taklim perdana ini, yang hadir luar biasa animonya. Apalagi kalau taklim kali yang kesekian, pasti akan semakin banyak yang tahu. Bagi hadir juga bersama kita Syekh Al-Fadil, yaitu Ustaz Fadil. Tentu beliau juga punya informasi kepada yang lain. Taklim ini meskipun berada di tempat yang nuansa mujahidinnya, sekretariatnya, tapi tentu terbuka untuk umum. Karena untuk dakwah itu umum, bahkan untuk kelas sekarang pun kita merekrut secara terbuka. Karena untuk bersama-sama dalam memperjuangkan Islam ini memang suatu hal kemestian. Mudah-mudahan sekali lagi ke depannya, terutama bagi ummahat, itu memang betul-betul kita program khusus Rabu, tidak ada agenda lain kecuali taklim. Tidak ada istilah mengikuti sambungan sinetron, tidak ada lain, atau kegiatan lain. Pokoknya kalau hari Rabu itu tidak bisa diganggu. Undangan baralek pun kita izin, tapi tidak ada baralek malam-malam. Tapi minimal kalau kita sudah punya semacam komitmen, saja jadi bila saja okey, jangan hari Rabu. Maka baik itu hari taklim. Alhamdulillah, pada taklim perdana ini tentu semua kita bisa hadir dan melihat bagaimana kondisi tempat yang akan kita jadikan markas pusat dakwah. Tentu banyak hal yang perlu kita bersamakan. Kalau sebelumnya kita menjalankan celengan infak yang mungkin isinya 5.000 atau 10.000 maksimal, tapi kini tidak, markas perlu kompor rinai. Saya yang punya bisa musul pakai sila punya atau kawan-kawan badinya gitu, atau aku perlu layak ada dispenser. Kalau ada kompor rinai terus saya si ada tangasku biar ya salah. Sia yang ingin apa? Hanya ada kopi tidak sembarang bisa biar salah. Disiapkan. Beko bagi ikon-ikon yang punya semacam apa?
Mata bayang tuh kan. Artinya ikhwannya Allah muliakan, semangat kita untuk bagaimana memfasilitasi, termasuk kalau ada perlu yang lain itu betul-betul kita lengkapi. Nyaman tidak di markas. Jadi siapapun yang datang di hari taklim atau tidak taklim datang ke sekolah, mau tempat apa lah, terutama bagi yang masih jomblo ya. Kalau setiap page toh, enggak. Pokoknya Allah muliakan, target kita menjadikan markas ini seperti rumah sendiri. Kalau makan ciserang itu, jangan saya makan tinggal. Sallallahu alaihi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga nanti kalau sudah kita anggap layak untuk kita publikasikan, kita perlu pakai papan nama. Jadi kalau ada urusan resmi kasih kau datang. Tiba tanya tak si berjalan sampai tagak kini program MN Ustaz kok sia saja lah. Datang ke kau tahu apa biasanya kalau datang resmi kau beda nilainya, termasuk dari aparat atau dari pemerintahan sendiri. Boleh ke depan mungkin dia ingin mengucurkan dana kan, datang ke langsung dan yang lain banyak lah. Kalau alamat Najaleh itu tentu orang apapun yang mau disampaikan langsung tanpa ada perantara, tanpa bertanya di mana tampaknya dan yang lainnya. Banyak yang ingin mendaftar sering bertanya, Ustaz di mana mendaftar? Di mana SKM? Di rumah makan Mutra Dewi. Berpikir tuh. Masuk sudah tak makan kata. Kuatnya Allah muliakan. Namanya tak perdana, kita pembahasannya ringan. Kita tidak membahas tema yang sifatnya perlu kajian bersambung, tapi adalah tentang ayat yang sering kita baca dan kita dengar, bahkan mungkin sudah hafal semuanya. Karena ayat ini termasuk ayat yang paling favorit ketika sholat. Ini yang paling favorit dalam sholat apa ayat itu? Inna a'tayna wal asri. Kalau Allah wal asri itu memang ayat yang sudah familiar dan kita hafal, semua kita mungkin sudah hafal. Cuman satu pertanyaan, apakah maksud atau pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam ayat tersebut sudah sampai atau belum? Apa pesan yang Allah beritakan, sampaikan pada surat wal asri? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia rugi, illa kecuali alladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman lalu dia beramal soleh, watawassaw bil haqq, selalu mereka itu tegar dalam kebenaran, mengingatkan, menyampaikan kebenaran, watawassaw bis sabr, dan mereka itu juga selalu untuk menguatkan agar bersabar dalam membela Islam. Ikhwannya Allah muliakan, inti dari surat wal asri itu adalah tentang kerugian, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan, dan informasinya membuat kita sangat takut dan cemas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, sesungguhnya seluruh manusia yang ada di dunia merugi. Coba bayangkan kepada Allah muliakan, yang berbicara adalah Allah dan yang menyatakan rugi adalah Allah. Kalau seandainya rugi menurut persepsi manusia, mungkin kita bisa berdebat. Belum tentu rugi menurut seseorang, menurut yang lain juga rugi. Boleh jadi yang dianggap rugi itu beruntung. Sering kita menganggap ada orang yang dia itu malang hidupnya. Ternyata orang yang bersangkutan merasa dia bahagia. Atau sebaliknya orang melihat kita beruntung, tapi kita justru merasa kita ini seolah-olah tidak beruntung. Ikhwan fillah Allah muliakan, ada orang beranggapan ketika musibah datang dan berat itu adalah sebuah kerugian. Namun ketika musibah itu membuat dia kembali dan lari mengadu kepada Allah, justru itu adalah keuntungan. Atau sebaliknya ada orang yang melihat hidup serba cukup itu keuntungan.
Tapi kalau dia karena itu lupa dari Allah, takut berdakwah dan berjuang, justru itulah musibah. Maka kalau persepsi rugi menurut manusia masih ada perdebatan, beda persepsi. Itu kan menurut engkau, itu kan kamu aja yang GR nih. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan, apalagi penegasan pertama yang berbicara adalah Allah. Allah menegaskan dengan bersumpah, wal asri, demi masa. Tentu saja masa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masa hidup di dunia. Karena masa yang bisa merubah nasib, masa yang kita punya kesempatan untuk bekerja, itu masa di dunia. Adapun masa di akhirat gak perlu lagi diperdebatkan, karena toh apapun hasilnya tidak ada lagi usaha yang bisa merubahnya. Maka wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, kata Allah, seluruh manusia rugi. Dari mana kita bisa memahami kata-kata seluruh? Karena kalau bahasa Arab uslubnya, kalau ada sebuah isim jenis, nah itu manusia, umum tak pakai pelu alif lam, maka itu menunjukkan arti umum, semuanya. Innal insana, seluruh manusia rugi. Nah, pertama Allah yang memastikan kerugian tersebut. Yang kedua menyangkut seluruh manusia. Tentu kita yang termasuk manusia cemas, lain tidak masuk di dalamnya. Karena ayat itu mengatakan seluruhnya rugi. Berarti untuk penggalan pertama kita lah pasti termasuk. Allah mengatakan kamu rugi. Nah, kalau kerugian tentu ujungnya penyesalan. Meskipun kadang-kadang penyesalan itu terasa, penyesalan itu terbukti nanti di akhirat. Jadi mungkin kita agak belum tahu. Biasanya orang baru merasakan penyesalan ketika nanti dia mendapati bahwa dia merugi. Ikhwafidin yang Allah muliakan. Lalu illa, kecuali, maka pernah kita sampaikan, kalau ada dalam susunan bahasa Arab penegasan secara umum, lalu ada pengecualian, maka itu artinya hanya sedikit atau hanya beberapa orang saja yang tidak rugi. Maka hadirin Allah muliakan, penyebab kerugian tentu perlu kita cari. Assalamualaikum. Kalau pengertian rugi nggak penting, yang penting kalau Allah sudah sebutkan rugi, pasti rugi. Nah, penyebabnya itu yang kita cari. Huzaifah al-Yamani, ada salah seorang sahabat Nabi, dia pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, orang-orang bertanya tentang apa yang menguntungkan, maka saya bertanya tentang keburukan, agar kalau saya tahu, saya menghindarinya. Apa? Dipersilakan sama di. Ikhwafidin yang Allah muliakan, kalau berbicara tentang keuntungan, itulah cok kita baca ayatnya, hal adulukum ala tijar tunji kebelah banyak. Tapi kini kita ingin tahu apa, siapa yang termasuk merugi dan penyebabnya apa, agar minimal ikhwafidin yang Allah muliakan kita bisa menghindarinya atau mendeteksinya sedini mungkin. Sebab kalau seandainya kita tidak tahu, tidak menyadarinya, lalu kita sadar, ketika kesadaran tidak lagi berguna, akan berujung kepada penyesalan. Maka kalau kini kita tahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran agar kita tahu. Maka yang Allah muliakan, ada beberapa penyebab dalam Al-Quran kalau kita baca, kenapa manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan rugi. Pertama, sesuai dengan ayat yang tadi kita bacakan, wal asri, demi waktu. Maka penyebab kerugian yang pertama itu adalah ketika orang hidup di dunia menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak jelas. Orang-orang yang selama hidupnya di dunia tidak jelas apa targetnya, tidak tahu apa yang dicarinya, lalu waktu berjalan begitu saja tanpa ada hal yang istimewa atau tanpa ada hal yang bermanfaat. Maaf, mungkin di antara antum ada yang pernah mengalami, contohnya anak pang.
Anak pang itu kan orang-orang yang dia menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada nilai prestasinya. Bahkan cenderung waktunya habis, kondisi hidupnya semakin parah. Ada orang menghabiskan waktunya untuk yang sifatnya diperdebatkan apa manfaatnya. Maaf, ada orang yang habis waktunya berjam-jam untuk mancing ikan contoh. Kira-kira targetnya apa tuh? Dapat ikan, ikannya enggak, kalau dia mencari ikan biasanya targetnya mencari ikan ikut enggak. Tapi kan jualnya gini kan orang lain. Di Padang di pesantren Darul Muhyiddin pernah kami waktu pertama membuka pesantren, ada orang duduk di sama-sama dari pagi. Pertama kok nak kau nyuki bang aja kadang. Kenapa peci saja kan? Tapi lah jam 9, jam 10, jam 1 sampai jam 6 sore masih disetujui loh. Coba tanya, cuma aku nyewa memakai burung. Itu memakai burung kan, batahan gatah tuh duduk menunggu dari pagi sampai jam 6 sore. Kalau sempat memang ada burung yang hinggap situ dan terjadi ada katanya, alah di situ. Aku burung ambilnya gini kurang lain. Ayam cari gitu 12 jam mencari burung kali kata. Tapi memang ada orang yang ada dapat candu tu orang penyalahan baik ada masalah ya untuk kerja yang itu. Itu memang tidak seorang lurah, banyak ada komunitas. Orang berpikir kalau nampak orang Jordan tu nampak waktu itu punya tu nampak tu sarang bola pakai apa, pakai kain. Tu lah biasanya tu orang berpikir. Tapi mungkin kita yang tak pernah melakukan, tak pernah melakukan, mungkin dah heran. Tapi ayatnya cari, intinya ikhwafidahnya Allah mulaikan waktunya terbuang tanpa ada arti. Dan banyak juga orang yang sejenisnya. Kadang-kadang painya, ada orang yang pai ke hutan berpuluh-puluh tahun di situ. Ayam carinya tak tahu dan lain sebagainya. Ada orang yang hobinya mendaki gunung. Kalau maksudnya olahraga, tapi kalau berlebihan, lah menjadi semacam mana namanya? Oh memang itu apanya obsesinya, sehingga setiap ada gunung pasti tiba situ. Pai mendaki, terus melihat itu sih kerja tadi. Kalau yang hobinya mau sampai ke itu, maka kalau dikaitkan dengan ketika dia mati, tuh, kira-kira makna hidup yang sekian lama setelahnya mati, ketika hidupnya seperti itu, maka wajar kalau Allah Subhanahu Wa Taala lah ada kesempatan panjang, tidak ada yang berarti yang dia lakukan, tidak ada prestasi. Kalau lain sekadar tidak ada prestasi tidak ada, tapi keberadaannya menyusahkan banyak orang. Ambo sampai gini, tapi mungkin awak belum kenal ya. Jo mungkin adik-adik di barat tuh, yang Vespa yang model rumah kadang. Tapi jangan tuh kuah. Tapi bajaran tuh, itu setiap meter berarti milik Vespa kita mau berkongkar masih dah. Tapi kapannya ada di Aceh sampai ke Papua gitu. Itu bako tengah jalan hanya Papua minta sumbangan. Jadi kira-kira tujuannya kok amuh, tentu payah nak, pasti payah. Lalu nak lama, makan boleh. Itu kabar-kabarnya mandi tidak pentingnya tu dah. Tapi adalah komunitas jaga kulaknya. Jika awak tak kenal mungkin kalau ada tu cat-cat didekati ya dulu. Yang dapat dengan kondisi yang itu. Maka intinya kafirnya Allah mulaikan itu banyak. Maka dari poin yang pertama kita termasuk yang beruntung. Bersyukur alhamdulillah Allah selamatkan kita dari hal sia-sia seperti itu. Wal asri, pertama manusia dikatakan merugi karena dia menghabiskan waktu yang sangat berharga, waktu yang sangat terbatas yang tidak akan berulang dengan hal-hal yang tidak penting. Yang kedua yang membuat orang merugi dan seperti yang tadi kita sampaikan, nanti dia menyesal dan sangat menyesal, adalah orang yang terlambat tahu hal penting. Ada hal penting yang tahunya lah terlambat. Tidak dari awal tahu. Sehingga ketika tahu tu yang timbul penyesalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Mulk.
lau kunna nasma'u au naqilu, kok dulu kami tahu. Kalau dulu kami mendengar yang modeko, ma kunna fi ashabis sa'ir, takkan mungkin kami masuk neraka. Karena hal-hal yang membuat orang selamat dari neraka, yang membuat orang selamat dari surga, itu adalah amalan-amalan yang hanya bisa. Dia pasti mampu dan dia punya kesempatan untuk melakukannya. Cuma dia tidak tahu, terlambat dapat informasi. Lah dapat informasi ketika lah mati. Di mana tahu tidak ada gunanya. Tapi kalau kita tahu, lah kalau kita tahu ada hal penting, meskipun usia kita sudah tua, tenaga sudah lemah, tapi minimal tahu itu masih ada upaya. Setelah kita berupaya, meskipun hasilnya tidak maksimal, tapi kita puas karena kita sempat bisa melakukan sesuatu yang sangat penting meskipun di sisa-sisa umur. Banyak hal penting yang orang tahu setelah dia tua, tapi itu pun alhamdulillah masih ada upaya, meskipun upayanya belum sampai kepada tujuan, tapi upaya meskipun sedikit minimal dia puas. Berbeda dengan orang yang tahunya setelah dia mati. Dan dalam Al-Quran memang ada orang-orang yang Allah ceritakan seperti itu. Alam ya'tikum nazir, tidak dulu yang boleh tahu tentang hal ini. Tentu maksudnya penting. Karena kalau tidak penting, tidak mungkin Allah utus seseorang untuk menyampaikan. Dan yang menyampaikan itu orang pilih itu para nabi dan rasul. Ada hal penting yang Allah ingin manusia tahu. Karena pentingnya dan itu sangat bernilai, Allah utus nabi untuk menyampaikan. Dan nabi dalam menyampaikan hal penting tadi mengalami berbagai macam cobaan dan tekanan, tapi itu ditahannya demi agar hal penting pesan Allah disampaikan kepada manusia. Tapi ada orang yang tidak tahu. Sebab ketika dia diberitahu dia tidak mau tahu. Atau ketika kesempatan untuk tahu dia malah tidak mendatangi kesempatan tersebut. Sehingga ujungnya pasti lau kunna nasma'u au naqilu. Kalau dulu kami tahu dan kami mengerti yang menikah. Kadang-kadang ikhwan yang Allah mengatakan ada orang yang takut tahu. Aku kalau tahu udah soleh. Kalau nggak tahu udah soleh. Sehingga ada orang memang itu. Kalau nggak tahu, dia ada orang yang cameh kalau nggak tahu. Padahal ikhwan yang Allah mengatakan ada hal penting yang kalau hanya tahu dan dia mengerti, dia mungkin terdepan melakukannya. Dia mungkin orang terdepan menyambutnya. Cuma dia tidak tahu, dan ada yang tidak tahu karena memang kesempatan untuk tahu tidak benar. Mungkin situasi perang, atau mungkin dia tinggal di tempat yang memang tidak ada orang yang bisa beritahu dan yang lainnya. Nah, itu pun pasti nanti akan menyesal. Orang yang tidak dapat informasi bukan karena kesalahannya, tetap akan berujung penyesalan ketika nanti dia kok ambon dulu tidak bisa tahu. Ya tapi lah bagi contoh dulu ikhwan yang Allah muliakan, ketika ada umpamanya informasi akan ada pembagian dari wali kota terpilih bantuan usaha 5 juta surang, kupon KTP, kupon KK dalam 2 hari lah. Ulang sibuk mau urus, yang mana itu mau urus. Pas diadakan ketika limit terakhir pengumpulan berkas, dek penasaran bertanya ke orang, tu ada buku-buku puan tu, bakal sibuk PKP fotokopi, tapi ada bantuan 5 juta surang untuk modal usaha. Dari siapa Pak Wali? Asalnya fotokopi KTP, fotokopi KK. KTP ada 3 KTP ya. KK ada loh. Bila terakhirnya kini jam kini mah, dia tinggal di rumah. Bakal nak dari patang kita berak lah kalau kan. Saudara berak kan, begitu mana menasar. Baru mengerti, bantuan gadang sari murah dan ada dia sadar, tapi dia terlambat tahu. Dan terlambat tahu, meskipun mungkin betul-betul dia nggak tahu, tapi tetap dia akan menyesal. Sehingga dia marah, tidak menentu kepada orang yang bakal tidak ampun tidak dia tahu. Nanti pun dikonfirmasinya Allah kan, kalaupun memang ada orang mengatakan betul-betul tidak tahu tidak berdosa, dari segi dosa ya tak, tapi mencari orang dapat pahala pasti juga menyesal karena kita tidak bisa mendapatkan karena tidak tahu.
Kemudian yang Allah muliakan, maka yang kedua orang yang nanti merugi, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mengalaminya, terlambat tahu hal penting, tahu ketika waktu sudah habis. Yang ketiga, orang yang terlalu sibuk untuk mengejar prestasi, pangkat ataupun usaha kekayaan dunia. Orang yang sibuk mengejar paket, bahkan termasuk ikafidin yang Allah makan, orang yang nyok kuliah dapat S1, BS2, S3 dan nyok kerja prestasi yang tertinggi, termasuk juga usaha terbuka cek lain, hanya sekedar itu, atau dapat prestasi. Ada yang pernah menjabat sebagai anggota dewan laskem prode dan yang lainnya, sehingga karena kesibukannya mengejar pangkat prestasi dan hal-hal yang berbau dunia tadi, luputnya dengan hal penting. Maka inilah orang yang Allah maksud alhaakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan oleh kesibukan untuk mengejar prestasi. Takatsur itu mungkin memperbanyak pangkat, memperbanyak sekolah, titel, memperbanyak jabatan dan yang lainnya. Selesai ikut dan yang lainnya. Kesibukan tadi berakhir ketika sudah mati. Ada orang yang mati setelah dia sibuk mengejar berbagai macam keinginan dan ambisi dunia. Ada yang berhasil didapatkan, tapi setelah itu dia mati. Semua yang dia usahakan tinggal, hilang, lenyap. Apalagi bagi orang yang sibuk mengejar prestasi, lupa dengan hal penting, tujuan hidupnya di dunia, yang dikejar tidak dapat. Alhaakumut takatsur, kamu lalai. Di mana ada orang lalai dia sibuk kuliah, ada orang lalai dia sibuk berkosong. Dan termasuk orang yang lain adalah orang yang untuk mendapatkan prestasi dunia tadi, tapasunya melawan hati nurani. Abu bukan tak tahu, abu setuju, cuma abu tak bisa. Abu ini jabatan abu dan harus. Tapasuk itu. Tapasuk orang yang karena dia mengejar, tapasuk lamanya menjabat, lamanya berkuasa, mengamankan posisi, dia memilih untuk tidak mendekat dengan perjuangan. Dia meninggal dalam kondisi seperti itu. Ini ya Allah, alhaakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan oleh at-takatsur, kesibukan mengejar harta, pangkat, jabatan, hatta zurtumul maqabir, dan kamu akan tahu bahwa kamu lalai ketika kamu sudah masuk pintu kubur. Dan keempat, orang yang merugi hidupnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, orang yang amalnya orientasinya dunia. Kalau tadi kan kesibukannya, kini memang orientasinya, tujuannya mencari dunia. Sehingga kemudian Allah muliakan dengan dia berusaha sekuat tenaga, meskipun dunia berhasil dia dapatkan. Namun ketika orientasinya hanya dunia, tidak ada sedikit pun pengaruh dari kesuksesan dunia dengan akhiratnya. Ada orang kaya raya, ada orang kaya di Sumat sampai mati tidak sempat haji. Tidak sempat haji. Ada orang yang dia mengejar dunia, dapat dunia dia, tapi juga kamu terhalang karena dunia. Artinya orientasi dunia meskipun dia dapatkan, tapi ketika dunia yang dia dapatkan tak ada pengaruh dengan akhiratnya, kau termasuk orang yang merugi. Sebagaimana firman Allah, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min nasib min khalaq. Ada orang yang ya Allah beri kami dunia, memangnya berusaha mendapatkan dunia, cuman wa ma lahum fil akhirati min nasib. Di akhirat dia tidak masuk perhitungan, tak ada prestasinya. Dia orang yang sukses di dunia, Al-Baqarah 200 ya, kalau salah. Orang yang sukses di dunia, cuman kesuksesan dunianya tidak ada membawa pengaruh kepada akhiratnya. Termasuk orang yang merugi, karena hidup tidak hanya di dunia, karena hidup setelah hidup dunia justru lebih panjang. Untuk modal dunia ada banyak, tapi untuk akhirat tak ada. Wa ma lahum fil akhirati min nasib. Di akhirat ia tidak dapat posisi. Yang kelima, ada orang yang dia melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu tidak bernilai amal soleh.
Ada orang yang aktivitas di dunia memang adalah aktivitas yang memang diperintahkan oleh agama, membantu orang miskin, membantu orang terlantar, membantu orang dapat musibah dan yang lain-lainnya. Nah, tapi sayang kebaikan yang dia lakukan tidak bernilai amal soleh. Tentu heran. Baik kok ada orang berbuat baik tidak bernilai amal soleh. Ada karena dua sebab. Yang pertama, karena kebaikan yang dia lakukan memang tidak ada dia kait-kaitkan dengan agama. Jadi kalau ada orang berbuat baik tidak atas dasar Islam, tidak atas nama Islam, apalagi dia menolak. Maaf ya pembedanya Allah bahkan kita tuh pernah ada motivator ulung ya. Saya mau Mario Teguh ya. Mario Teguh itu memang motivasi trainingnya itu banyak menyadarkan orang lain, motivasinya mengagumkan. Cuma saya tidak ada masalah keluarga ya. Kalau dah seperti ini memang banyak peminat. Cia yang awak sayangkan. Ambo sampai sekian lama menonton acara Mario Teguh tu, mau nyangkut itu tidak Islam. Nyangkut Cina, Konghucu atau apa kan? Dia memangnya orang Cina, tentu agama tidak Islam. Dan setiap motivasinya mengagumkan. Bahkan bisa Ambo menyangkut YouTube orang Islam, dia tidak pernah menyampaikan bahawa yang dia sampaikan itu ada hadis Nabi, ada ayat, tak ada. Seolah-olah dia hebat, seolah-olah dia mau santiang. Padahal ternyata banyak dari motivasi itu ada hadis sumber. Cuma nak baca aja. Maka confidence Allah melakukan nyo menjalankan agama ko dapat pahala kalau menjalankannya karena agama. Memang nyatu-nyatu kita sampaikan kenapa itu yang kau lakukan itu ajaran agama kamu. Itu yang buat pahala. Tapi kalau awak sembunyikan apalagi awak nisbahkan kebaikan itu kawak. Ulah memuji awak. Jadi sebenarnya confidence Allah kan seorang muslim itu banyak di dunia aku melakukan kebaikan sehingga dengan kebaikan yang dia lakukan Allah dipuji. Allah dipuji. Ya hebat Islamnya. Awak bebek tapi Islam dapat tamu. Itu guru. Tapi kalau seandainya yang dipuji itu diri kita oleh orang lain karena kebaikan yang kita lakukan atau kelompok kita berarti gagal. Wak tanamkan rasa salut ke pribadi atau ke kelompok berarti gagal. Tapi kalau kita berbuat, kadang-kadang kita yang berbuat tidak dikenal, tapi Islam naik namanya, hebat Islamnya. Berarti itu bahasa. Maka kebaikan meskipun itu perintah agama, tapi tidak atas nama agama, tidak ada pahala. Jadi kalau seandainya ada orang menolak, Bapak setuju tak di negeri kita ini berdasarkan Islam? Tidak setuju. Maka sejak itu seluruh kebaikan yang dia lakukan meskipun sesuai dengan Islam tidak ada pahala. Karena berbuat baik karena Allah itu sangat pertama. Banyak orang berbuat baik bukan karena Allah. Orang-orang yang tidak Islam, orang-orang sekuler dan yang lainnya, dia mungkin banyak melakukan kebaikan seperti datang ke tempat-tempat bencana, tapi selagi dia tidak mengatasnamakan agama, selagi dia tidak mengatasnamakan Islam atau dalam bahasa apa, tidak karena Allah, kebaikannya di dunia mungkin ada manfaatnya, cuma di akhirat berpotensi tidak ada pahala. Rugi itu tak? Rugi. Kalaulah niatkan kepada kamu mungkin dia termasuk orang yang paling tinggi amal. Cuma dia tidak tahu agama, di dunia saja dia dapat manfaat, di akhirat tidak ada pahala. Maka orang merugi yang keempat ketika kebaikan tidak diterima dan tidak dianggap sebagai amal soleh. Itu kebaikan. Memang ada agama menyuruh yang boleh itu. Tapi pertama karena niatnya bukan karena agama, bukan karena Islam. Atau yang kedua, tidak karena agama. Boleh ini tidak karena agama karena niatnya. Memang tidak ada. Maka confidence yang Allah muliakan, kalau ada orang-orang melakukan kebaikan meskipun dia orang Islam, tapi kalau dia melakukan tidak atas dasar kesalahan Islam, tidak jaga amal soleh. Atau mungkin karena memang pelakunya bukan orang Islam, orang kafir yang melakukan kebaikan sebanyak apapun kebaikan yang dibuat oleh orang yang belum Islam, faj'alnahu haba'an mansura, kata Allah, dia seperti debu yang berterbangan. Kalau dalam surat a'malahum kasarabin, nanti ada kita catat suratnya
Walazina kafaru a'malahum kasarabin, orang kafir kebaikan mereka di dunia itu seperti bayangan. Bahkan nanti di akhirat wa qadimna ma amilu min amalin, nanti di akhirat semua amal kebaikan yang dia lakukan diperlihatkan oleh Allah pahalanya. Waja'alnahu haba'an mansura, tapi satu hilang. Jadi orang yang melakukan kebaikan orang kafir, orang yang elok di dunia wah, kan ada orang kafir yang dipuji orang kedermawanannya. Nah, kalaulah model Ronaldo ya, kalau new Islam itu luar biasa. Ju banyak dan Ju punya jiwa penyayang dan suka membantu terutama perjuangan Palestina. Cia setinggal waktu menunggunya bersyahadat. Tapi kalau seandainya tidak sempatnya bersyahadat, nanti ketika dia meninggal kata Allah, wa qadimna ma amilu min amalin, kami akan perlihatkan semua amal kebaikan yang dilakukannya. Cuma setelah itu faji'alnahu haba'an mansura, kami jadikan dia bayangan atau debu yang bertebaran, hilang. Tentu dia akan menyesal. Yang kedua, mungkin motivasinya karena agama, mungkin niatnya karena Allah, cuman pelaksanaannya memang tidak sesuai juga. Banyak ini ikhwafidin orang beribadah, contohnya orang-orang aliran sesat, dia melakukan ibadah mungkin lebih hebat daripada orang. Niatnya mungkin ibadah, cuman tidak ada Nabi majan yang model itu. Diajarkan yang model itu mungkin dia apa? Dia orang-orang yang namanya ikhwafidin Allah muliakan, yang mungkin tidak pandainya membawa dan yang lainnya banyak tertarik lagi. Tapi kalau memang tidak ada Nabi majan yang model itu, meskipun niat dan pengorbanan ikhlas dia karena Allah dilakukan, tapi memang tidak ada dasarnya, maka itu juga bukan amal soleh. Kalau amal laisa alaihi amruna bahwa setiap amal kebaikan yang kami tidak pernah mengajarnya model itu besok tidak diterima atau maka termasuk juga orang yang merugi di akhirat, orang yang dia susah payah berbuat baik tapi tidak dinilai di Allah sebagai amal soleh karena niatnya, karena dia tidak beriman, atau karena mungkin dia tidak mengatasnamakan agama. Ini confidence Allah muliakan, Ustaz, yang penting kan substansi, isi, pokoknya isi sesuai dengan agama. Tidak usah perlu pakai embel-embel agama. Itu salah. Jangan harus pakai embel agama. Harus atas tangan-tangan ikut agama yang menyuruh. Jika ada bertanya, kenapa kamu lakukan? Karena agama saya menyuruh seperti itu. Baru dapat pahala. Dia mengatakan kebaikan itu memang itu ajaran agama, itu yang membuat dia bernilai amal soleh. Tapi kalau kita bantah, meskipun substansinya sesuai dengan agama, tapi tidak atas dasar agama, dan yang kedua, niat dan tujuan benar, cuman memang tidak ada Nabi yang mengajar yang begitu. Allah pun tidak ada menyuruh Nabi menyampaikan begitu. Tentu sih tanya dari mana Pak? Sehingga nanti ada ayat surat Al-Baqarah, di antara orang yang sangat menyesal, Rabbana haula'i adalluna, ya Allah kau nabi kami sesat. Fa'atihim azaban di'fa minan nar. Akhirnya azab 2 kali. Ada orang-orang yang mesti tertipu. Mama di dunia ku ada orang berani menjamin dia bisa menyelamatkan jemaahnya masuk surga. Syaratnya dari sisa di Bekasi ada kuburan, di Banten kuburan berkubur itu bayar 8 juta. Tapi kalau sejenak main setiap kubur itu jelas surga. Atau 8 juta kalau 8 miliar bayar orang itu. Tapi gurunya dari zuhudnya nak pun yang tinggi-tinggi mana. Ya, tapi banyak pun udah mengkapling kuburan yang langsung connect ke surga tuh. Dan tentu termasuk orang yang menyesal, merugi. Dan memang dalam banyak ayat ada Allah ceritakan orang-orang yang nyelah tertipu, yang minta kalau supaya orang namanya saya kalau kini kan waktu menjamin ambo yang kau mendapatkan seluruh aku kata gurunya kau tidak kau bela bos aku itu jaminannya kalau siapa ambo kau bohong biarlah ambo menanggung dosa kalian. Tapi di akhir tak bisa begitu cerita ya Allah dosa ambo ditanggung tu tak bisa dosa ambo guru nanggung saya
Baru bertobat dah. Ya. Tapi mana tu surat Al-A'raf namanya haula yadalluna fatim azaban di'fam minan nar. Qala liqallin di'khun. Bahkan bisa confidence Allah muliakan. Qala ulahum li ukhrahum fama lakum alaina min fa'lin. Kata orang yang disalahan tadi, mengapulah ambo salah. Ambo kan tak mampu kalian nama menerima. Fazukul azaba ma kuntum taksibur rasulah. Akibat masing-masing. Bahkan iblis saja bisa tidak bisa nak muhin kesalahan. Ambo kan tak bermaksud. Kalian yang bodoh. Atau sakit kan? Kata orang bodoh. Di ikhafidnya Allah muliakan. Yang keenam, orang yang menyesal. Orang yang dia berbuat baik tapi tidak maksimal, tidak optimal. Ada bisa lebih pada itu, tapi dia beramal asal-asalan, termasuk juga orang yang merugi. Sebagaimana firman Allah surat Al-Munafiqun, Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ada orang yang ketika hidupnya dia bersedekah, ketika nyawanya akan dicabut nampaknya masih banyak yang Allah disedekahkan. Artinya yang dia berikan belum seberapa, yang nyutikan sangat banyaknya. Dan khusus untuk orang seperti ini ada ayatnya. Surat apa tadi? Surat Al-Munafiqun. Infakkanlah harta yang Allah berikan kepadamu hari ini sebelum datang kematian, di mana ketika nyawa akan dicabut, orang yang punya banyak kemungkinan untuk berbuat baik takkan adanya. Dan sebarale masih banyak tinggal. Laula akhartani, ya Allah bisa nak diundur kematianku ini, fa'asaddaqa, ambo akan bersedekah. Dan ini ayat ini khafidnya Allah mulakan bukan orang yang tidak punya sedekah sama sekali. Masih banyak yang artinya sedekah kau pahala tu ada, tapi seketek baru yang dilakukan. Banyak tinggal. Minta kesempatan untuk itu. Maka orang yang dia punya kemampuan untuk berbuat baik maksimal, tapi dia berbuat asal-asalan, ini termasuk juga orang yang nanti akan menyesal. Khafidnya Allah muliakan. Dan yang ketujuh, yang paling pasti orang yang menyesal. Kalau tadi orang yang tidak beramal, orang yang malas-malasan di dunia memata-matari ilmu dia tidak tentu arah, itu pertama tak. Yang kedua, orang yang rajin bekerja siang malam tidak tentu hari, tapi tidak bernilai ibadah. Seperti orang yang sibuk untuk dunia, berbicara jam 2 lah jago, dalok jam 2 loh. Aduh, kadang-kadang di sana dia apa tu fikir banyak. Rupanya pernah bertanya ke orang yang dianggap orang apa? Orang yang sangat dermawan lah. Itu dikatakan muji apa ya? Ustaz tak tahu. Nampak dilai ya orang kadang-kadang. Tapi kalau Pak Ustaz ke rumah, main tong 3 sampai jam 2. Dia belanja orang sampai 2 main tong. Artinya khafidnya Allah kan. Jadi ada orang yang rajin bekerja, tekun, dan orang-orang kafir termasuk orang yang tekun bekerja, kan tidurnya hanya sejam atau 2 jam. Cuman tidak bernilai ibadah. Kebaikannya berhenti di dunia, tidak sampai akses juga akhirat. Itu dua tu. Pertama, orang yang tidak beramal sama sekali, membuang waktu. Yang kedua, orang yang rajin beramal tapi tidak bernilai ibadah. Yang ketiga, orang yang beramal dan amalnya sukses, cuman pahala yang sudah di tangan hilang, lepas kembali dari genggaman. Aduh tu Al-Baqarah 26 ya. Kenapa ya? Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum. Itu kan ayat untuk orang-orang yang sudah sukses beramal, lah selesai berbuat baik, cuman pahala yang sudah di tangan lepas. Di antaranya bil manni, acok bana banyak-banyak. Lah tahu lah ulang balik. Kau nak jawab kau nak berikut dah. Lah tahu dah, tapi perlu bagi tahu acok-acok lah. Kita dah menyebut menyebut. Kau nak nyambut dulu ah. Kau nak apa yang apa dulu. Dan memang ya orang tu sudah mengakui dia merasa bertamu di IP dibaca acok-acok kau gitu loh. Aku awak dulu apa kau? Aku cara aku awak dulu apa? Tapi dia Allah kan artinya itu ternyata kata Allah tubtilu
membatalkan pahala yang sudah ditangan. Acok Nabi, acok bagi tahu orang lain. Nah, yang kedua wal adza, kebaikan tapi menyakiti si penerima kebaikan tersebut. Aku zakat rembo, dah ko jadi bekerja. Tidak zakat bukan tapi apa zakat tak leh. Minta tarik tu muak orang ko. Dan orang ko bagi tu ko. Atau man kata-kata ko. Siap boleh. Jawab kayak. Jangan leh je leh. Jago je 3 hari yo. Itu biasa orang kalau dah GPT, di betul lebih sakit tidak. Daripada nak lagi. Artinya kalau tidak sakit cepat tidur. Saya dah aja. Kalau tahu mereka dah kata tahu lah itu kata dah 3. Aku penting pak. Tapi kerja 3 hari yo. Adalah aku nak teruntuk kan. Dapat malu orang yang mama nyuagi ceramah. Aku nak buat termasuk dah setuju ketika kamu bagi bantuan ceramah jangan. Pergi ceramah tentang lain apa? Pergi tentang apa jangan. Di kumpulan kawan. Di Allah tidak akan mengazab suatu kaum itu macam kan. Jadi bantuan biasanya orang tak menerima tu. Pertama tak menerima sakit hati. Jadi bukan cuma menyakiti dengan bahasa apa, tapi dengan cara apa? Makanya kalau bisa ceramah ketika apa tu di luar konteks atau sebelum atau setelah itu. Ketika bagian akhir saja. Kadang-kadang tanpa diceramai pun orang akan sadar. Tanpa diceramai, tapi kalau lah diceramai biasa kadang-kadang tergolong setiap orang seolah-olah inuana tersuruhnya. Maka dalam Al-Quran pun diingatkan oleh Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang menerima kebaikan. Kalazi yunfiku malahu ri'a an-nas. Nilainya sama dengan orang yang berbuat riya. Berbuat riya tak ada pahalanya, sama dengan tadi. Bersedekah menyakiti tak ada pahalanya. Bahkan kafirin yang Allah mulakan mendingan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatsba'uha adza. Kata-kata elok menghibur dia tidak bisa bantu hiburan saja. Itu lebih baik min sadaqatin daripada bantuan yatsba'uha adza yang diiringi dengan menyakiti orang yang menerima. Artinya kalau orang tak putih cuma bisa menghibur itu ada pahala. Itu bukan dipuji malah. Lebih baik seperti itu ketimbang orang yang membantu tapi diiringi dengan mengecewakan, melukai hati orang yang menerima. Wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Sama nilainya juga orang yang beramal tapi bukan orang beriman, orang kafir. Berikutnya kafirin yang Allah mulakan yang membuat pahala yang sudah ditanggung lepas adalah syirik. Az-Zumar 39. La in asyraktum la yahbatanna amalukum. Kalau kamu syirik hapus semua pahalamu. Pak Haji, semuanya tak pernah tinggal, tuh berkorban tiap tahun, puasa, masya Allah dan yang lainnya. Anak tuh dipakai minyak. Sama tuh kita semua hidup. Ketika dia melakukan kesyirikan, maka akibat dari kesyirikan yang dia lakukan, kecuali kalau dia bertobat, seluruh kebaikan yang telah dibuat sejak balik hilang. Dia bukan satu dua, semua kebaikan yang dilakukan hilang. La yahbatanna amalukum. Hapus semua pahala kebaikan yang kamu lakukan. Maksud murtad. Orang yang banyak baik murtad, hilang kebaikannya. Meskipun lomba beda pendapat, bakal dia bertobat, bakal dia masuk Islam balik, nah hilang dikembalikan atau tidak? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan hilang dikembalikan balik, tapi ada yang mengatakan dimulai dari nol. Kemudian Allah muliakan. Dan yang terakhir termasuk juga membuat orang pahalanya hilang. Hapus orang yang dia menghina apakah nabi, apakah syariat dan berteman dengan yang menghina apa tadi syariat. Dia berkoalisi dengan orang-orang yang jalan-jalan musuh agama, sama juga pelaku yang menghina agama sendiri. Jadi yang main nongol pasti lah. Tapi berkajinya begitu juga. Dan itu ada ayatnya nanti kita bacakan. Ketika dia melakukan perbuatan tadi, maka faja'alna haba'an mansura. Kami jadikan amal mereka hilang. Kafirin yang Allah muliakan. Jadi intinya yang bisa kita
tegaskan dalam pertemuan ini bahwa ketika hidup di dunia ini tidak bernilai amal, tidak untuk agama, pasti hidup itu rugi. Siapa saja yang mungkin badannya gadang, ototnya berkata-kata tapi tidak agama lah rugi. Kan banyak nan otot gadang kan tak awas. Orang-orang tak apa, tapi gini nasional itu kan. Tapi untuk aja pakai kota tadi. Yang mungkin sebagai penikmat itu luar biasa, tapi tak agama. Maka seluruh kelebihan, kebaikan, keunggulan kalau tidak ada nuansa agamanya rugi. Kemudiannya Allah muliakan, oleh karena itu seluruh antum yang ada di tempat ini pasti punya kelebihan yang Allah titipkan. Pastikan memang untuk agama saja kita pakai. Nah, kalaupun memang itu dipakai untuk dunia untuk agama. Artinya arahnya di asalnya untuk agama. Pokoknya agama dia teh. Wa yakuna dinu kulluhu lillah. Jadi kemudiannya Allah muliakan, kadang-kadang ketika kita berbuat baik tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi pastikan meskipun atau mungkin orang menilai salah terhadap pribadi kita secara apa, tapi kalau memang agama muncul di perbuatan yang kita lakukan, maka itu adalah orang sukses. Dia orang sukses itu adalah orang yang dia sukses mengenalkan agama kepada orang yang belum tahu, meskipun dia sendiri tidak terkenal. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.